serius bagi demokrasi, reformasi 98. Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Jakarta menuntut yang pertama untuk mendesak pemerintah menstop beberapa program yang dapur-dapur MBG yang dilakukan oleh melalui KKN. Generasi berikutnya terdidik hari ini susah setengah mati karena anggaran daripada program pendidikan terpotong untuk mengalokasikan ke program MBG teman-teman. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh MBG ini. Hari ini juga kita harus melihat dengan digantinya kepala DGN hari ini tidak menunjukkan kompetensi yang jelas terkait dengan kemampuannya dalam melihat gizi-gizi dan sebagainya. Hari ini Kepala BPN berangkat dari latar belakang wartawan dan jurnalis teman-teman yang tidak ada korelasinya sama sekali dengan Badan Gizi Nasional tersebut. Maka kami juga menyepakati dan melihat bahwa untuk mengisi jabatan-jabatan krusial dalam negeri ini tidak perlu orang yang berkompetensi. Lantas buat apa kita belajar teman-teman? Kalau hari ini yang mengisi jabatan bukan orang-orang yang berkompetensi, lantas untuk apa kita kuliah teman-teman? Lantas untuk apa kita belajar menekuni ilmu yang kita tekuni hari ini teman-teman? Jika untuk mengisi jabatan hanya perlu untuk menjadi pejilat, jika mengisi jabatan hanya perlu loyal kepada pimpinan, buat apa kita belajar teman-teman? Mending hari ini kita buka saja kampus pejilat atau kampus olah mengolah teman-teman. Jangan lagi kita buka kampus berprofesi sebagai kampus hukum dan sebagainya. Tidak perlu kita baca hukum. Karena buktinya hari ini untuk mengisi jabatan-jabatan krusial dalam pemerintahan hari ini tidak perlu orang berkompetensi. Terbukti hari ini teman-teman. Oleh karena itu berangkat dari berbagai kajian yang kita buat dan berangkat dari diskusi-diskusi yang sudah kita laksanakan, kita menyepakati agar program MBG ini untuk dihentikan teman-teman. Sepakat? Program MBG ini untuk dihentikan teman-teman, sepakat? Oke, mungkin sekian proses singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Saya berharap dari berbagai macam pihak di sini dapat menanggapi orasi saya dengan objektif. Sekali lagi, minta maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung. Akhir kata, tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita, tinggilah pengabdian kita. Ut omnes unum sin, shalom. Mungkin kawan-kawan diharapkan untuk berbaris di nama atau kemana biasa nantinya bergantian nanti di ketum BMI sama BMK yang bacakan di sini. Nah, kawan-kawan kita harap baca-baca di belakang aja. Ya, benar-benar BMI dan BMK ini sedang Wahi wabarakatuh. Salam. Rilis sikap dan tuntutan aksi tata ulang demokrasi PCPMI Jakarta Pusat bersama GMKI Jakarta Pusat menyampaikan atas dasar tanggung jawab moral, intelektual, dan historis sebagai organisasi kader pergerakan PCPMI Jakarta Pusat dan gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, Katolik Indonesia, sikap dan tuntutan sebagai berikut. Yang pertama, cabut undang-undang TNI dan undang-undang Polri, kembalikan supremasi sipil. Aparat keamanan melalui undang-undang TNI dan undang-undang Polri merupakan ancaman serius bagi demokrasi, reformasi 98 telah menegaskan bahwa militer dan kepolisian tidak boleh mendominasi ruang sipil dan politik. 2. Hentikan program MBG, KDMP, dan sekolah rakyat yang membebani APBN dan tidak menjawab akar permasalahan rakyat. 4. Hentikan kebijakan ekonomi yang gagal. Selamatkan nilai rupiah dan daya beli rakyat. Melemahnya nilai tukar rupiah merupakan indikator rapuhnya kepercayaan terhadap kondisi ekonomi nasional. Maka dari itu,
kami menyiapkan pernyataan politik. Kami menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dibajak oleh kepentingan kekuasaan. Negara tidak boleh menjalankan dengan pendekatan militeristik, kebijakan populis yang menghamburkan anggaran, dan tata kelola yang membuka ruang korupsi. Jika pemerintah terus mengabaikan aspirasi rakyat, maka gelombang perlawanan sipil akan terus tumbuh di berbagai daerah sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Baik, kami dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta akan membacakan. Kami Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jakarta yang peduli terhadap masa depan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi sekarat demokrasi, sekarat keadilan, dan sekarat kepercayaan publik. Berbagai laporan menunjukkan adanya kemunduran dalam tata kelola negara yang dilakukan oleh rezim Prabowo Gibran, mulai dari naiknya BBM, melemahnya IHSG, MBG yang semrawut, KKN yang kian jadi budaya. Namun rezim Prabowo memilih fokus kepada PSN yang terbukti gagal dan menyengsarakan rakyat. Selain itu, persoalan korupsi, kesenjangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat telah memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Berbagai aksi protes terjadi di berbagai daerah, merupakan bentuk akumulasi kekecewaan rakyat yang selama ini merasa suaranya tidak didengar. Atas dasar itu, kami menyatakan Indonesia sekarat. Kami menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, pembungkaman kritik, tata kelola negara yang buruk, pelemahan demokrasi, serta praktik korupsi yang kian merajalela. Kami dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta menuntut, yang pertama, segera tutup PMBG. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk segera mengembalikan anggaran ke lembaga negara yang awalnya dipotong karena MBG yang tidak berguna. Yang ketiga, menolak seluruh PSN sampai pada adanya terjamin hak-hak dan kesepakatan dari masyarakat adat. Yang keempat, cabut undang-undang TNI dan Polri. Yang kelima, turunkan harga BBM. Penutup, Indonesia adalah negara demokrasi yang dibangun atas perjuangan rakyat. Negara ini hanya dapat bertahan apabila pemerintah mendengarkan suara rakyat, menghormati hak asasi manusia, dan memihak kepada rakyat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, menjaga persatuan, serta memperjuangkan keadilan melalui cara-cara damai dan konstitusional. Baik, itu saja dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Hidup masyarakat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan dan selama-lamanya! Terima kasih. Kan itu terkait pencabutan undang-undang TNI dan Polri dan juga kembalikan supremasi sipil sepenuhnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami dari kawan-kawan PMI dan GMKI Jakarta sepakat untuk mendesak pemerintah menstop beberapa program yang tidak menjawab akar permasalahan di rakyat. Salah satunya adalah program MBG, KDMP, dan terakhir sekolah rakyat. Selanjutnya juga kami mendesak dalam hal untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang ada di tubuh BGN. Jangan cuman kepalanya saja, tapi juga ya ekor-ekornya juga. Banyak kan kasus-kasus korupsi, nepotisme di tubuh MBG ini harus benar-benar diusut sampai tuntas. Yang terakhir ya kan, naikkan nilai tukar rupiah, ya kan, dan daya beli masyarakat. Itu yang menjadi tuntutan kita pada aksi hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, kemudian penambahan ya. Ini sebenarnya terkait proyek strategi nasional yang terus digaungkan oleh Presiden Prabowo Gibran, yang dimana telah terbukti dalam 2 periode presiden sebelumnya telah gagal dalam hal proyek strategi nasional. Yang kemudian pada saat ini mereka dengan percaya dirinya ingin membuat sejarah kegagalan itu lagi. Artinya kami dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jakarta menuntut dan mendesak agar PSN itu tetap
harus diberhentikan, yang kemudian ketika ingin dilanjutkan harus melihat hak-hak dari masyarakat adat dan dampak dari masyarakat adat. Apakah mereka sejahtera dengan PSN ini atau malah sebaliknya, begitu. Kak, kemarin kan di lokasi yang sama ini ada demo juga, bahkan tadi siang ini demonya tuntutannya untuk melanjutkan program MBG. Nah, ini tanggapannya gimana, Kak? Wow, terkejut sih, tapi ya semua orang punya hak masing-masing dalam berpendapat. Yang kemudian kita melihat kenapa kami ingin menuntut MBG ini di stop, ditutup. Bukan karena kami tidak ingin anak-anak SD, SMP terpenuhi gizinya, bukan karena itu, tapi karena melihat bagaimana teknis di lapangan yang terjadi oleh oknum-oknum di BGN, yang kemudian disusun oleh terbuktinya kepala dan wakil BGN yang telah melakukan korupsi besar-besaran. Kemudian kita melihat di beberapa daerah pun anak-anak ada keracunan yang kemudian masuk rumah sakit. Kemudian kita melihat bagaimana mekanisme dapur-dapur MBG yang dilakukan oleh melalui KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi landasan kita untuk mengatakan segera tutup dan stop MBG, karena memang telah terbukti gagal dan menyengsarakan rakyat yang kemudian merugikan negara. Begitu. Ada yang ditambahkan? Ya, terkait gerakan dan tadi ya Yang melanjutkan MBG. Ini kan soal, ya kita kan pertama sadar kita ini hidup di negara demokrasi. Artinya pengen kita tekankan hari ini adalah jangan sampai dengan kita hidup di negara demokrasi ini, sistem demokrasi kita dibajak oleh kepentingan kekuasaan. Pertama, ya kan, tadi kita kenapa kemudian sepakat menstop program MBG? Itu kan program yang tidak strategis, tidak bisa program itu menjawab akar permasalahan masyarakat. Apa akar permasalahan di masyarakat terkait kemiskinan, kesejahteraan. Jangan kemudian melalui MBG kan. Mending lebih kayak gitu, sejahterakan guru, alokasikan aja tuh anggaran yang tadi dibuang buat MBG ke pendidikan gratis. Ya kan, bangsa kita ini kan butuh penerus bangsa yang terdidik, ya. Bukan bangsa yang kenyang, bukan penerus bangsa yang kenyang. Paling itu aja sih. Bang, dikit lagi Bang, maaf, aksi ini tanyanya sih, kalau semisal nanti aspirasi hari ini belum digubris sama pemerintah, kira-kira abang-abang ini akan turun lagi berjilid atau ada cara lain gitu Bang, selain aksi ini gitu? Oke, nah ini kan sebagai bentuk peringatan sebetulnya. Kita hari ini turun bersama dengan teman-teman GMK ini sebagai bentuk peringatan terhadap pemerintah. Artinya ketika apa yang kemudian menjadi tuntutan kita pada hari ini tidak segera direspon, ya kan, maka jangan kemudian salahkan kekuatan sipil, masyarakat, mahasiswa akan turun membawa gelombang perlawanan lebih besar. Itu sih. Dan tambahan juga sih terkait aksi pada hari ini, yang teman-teman media pun melihat mungkin sifat dari represif dari abang-abang kepolisian yang tadi kemudian teman-teman kami terkena api, terkena pukul segala macam. Itu bentuk intimidasi yang kemudian kami lelah dan juga kecewa terhadap instansi kepolisian ini. Kami lelah melihat mereka seolah-olah berjuang untuk masyarakat, namun pada hari ini mereka telah terbukti mengecam kami di dalam hal berdemokrasi dan juga memperkosa yang namanya demokrasi. Jadi pada saat ini kami mengatakan sifat bahwasanya Polri pada saat ini tidak bersama rakyat. Begitu kira-kira tambahannya. Terima kasih. Siap. Thank you, Bang.